Warganet ini sudah hampir jam 12 malam waktu Jakarta. Saya sudah ngantuk sebenarnya, tapi saya punya janji dengan dua orang teman yang berdomisili di Amerika Serikat. Yang satu di New Rochelle, itu masuk wilayah New York, dan satu lagi di Washington DC. Saya akan wawancara mereka berdua masih seputar COVID-19, di mana Amerika Serikat saat ini sudah menjadi negara yang terbesar memiliki penderita positif COVID-19 melebihi Cina. Warganet, sekarang saya sudah ditemani oleh dua teman saya yang berdomisili di Amerika Serikat. Saya akan persilakan mereka untuk memperkenalkan diri masing-masing. Debbie dulu, ini yang di bawah, silakan. Oke, Ira, saya Debbie. Saya tinggal di kota New Rochelle di negara bagian New York. New Rochelle ini sejak awal coronavirus istilahnya naik daun karena dari New Rochelle inilah mulai menyebar pasien pertama coronavirus di New York. Halo Ira, terima kasih. Nama saya Adam Connors. Saya bekerja sebagai perawat ICU di salah satu rumah sakit swasta di Washington DC, Amerika Serikat. Amerika Serikat yang sudah terkonfirmasi memiliki jumlah penderita positif COVID-19 terbanyak di dunia, bahkan melewati Cina. New York sendiri adalah zona merah saat ini di Amerika Serikat. Orang yang meninggal jumlahnya banyak sekali setiap hari. Situasinya seperti apa, Deb? Jadi saya tinggal di suburb di pinggiran kota New York City. Mungkin kira-kira kalau di Jakarta antara Jakarta sama Depok lah gitu, atau Jakarta Bogor. Suasananya awalnya memang dari pinggiran kota sebelum merebak di New York City sendiri. Saat ini yang orang selalu bilang New York City never sleeps, finally New York City sleeps. Benar-benar kosong. Kalau kita lihat tuh kayak serem gitu justru karena kota ini benar-benar yang nggak pernah tidur, yang selalu dengan lampu yang gemerlap, restoran yang nggak pernah tutup, orangnya sampai ya ampun berjubel. Sekarang tuh nggak ada sama sekali, udah hampir kayak kota mati. Sebenarnya New York sendiri kan sempat dikatakan terlambat untuk melakukan pembatasan pergerakan orang begitu ya. Di tempat Debbie itu duluan New Rochelle karena pasien 00 itu mulainya di tempatmu kan ya, Deb? Oke, ya aku bisa cerita mengenai pasien 0 ini. Dia adalah seorang lawyer yang tinggal di jaraknya mungkin kurang dari 2 kilometer dari rumahku. Wow. Dia sakit, tapi dia kan nggak tahu kalau dia bawa virus. Kemudian dia ikut acara kumpul-kumpul keagamaan di rumah ibadah. Dia merasa sakit, kemudian dibawa oleh tetangganya ke dokter. Kayaknya baru beberapa hari kemudian ketahuan bahwa dia itu coronavirus. Dia 50 tahun. So, nggak seperti yang kita pikir umur 60 atau udah kakek-kakek gitu. Belum, dia masih 50 tahun. Dari dia itu dia nularin keluarganya, anak istrinya, tetangganya yang nganterin dia ke dokter, dokternya, dan dari satu orang itu, satu Westchester County, satu kecamatan ini menjadi tempat yang kayak ground zero-nya, epicenternya. Sehari setelah ketahuan si lawyer ini punya coronavirus, gubernur New York yaitu Cuomo, dia langsung menempatkan kota tempat aku tinggal ini sebagai containment zone. Dan itu suasananya agak-agak ya serem sih, karena kita nggak pernah tahu kan apa sih, jadi kita mesti ngapain gitu. Kita nggak boleh keluar, sekolah langsung tutup semua, rumah ibadah tutup. Apakah itu lockdown artinya, Deb? Nah, kalau lockdown itu kadang-kadang banyak disalahartikannya. As far as I know, lockdown itu adalah orang tidak boleh keluar, yang sudah di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. But that's not like that, karena yang di lockdown itu sebenarnya adalah facilities, jadi tempat-tempat yang bisa membuat orang berkumpul di situ. Rumah ibadah, sekolah, itu nggak boleh. Itu loh yang di lockdown. Orang masih boleh keluar masuk, masih boleh belanja bahan makanan, masih boleh ke dokter dan ke apotek. Okay. Tapi restoran tutup. Oke, kalau Adam, kan New York ini memang menjadi zona merah dan yang pertama kali merebak kasusnya di New York. Pada saat itu di Washington DC sendiri, apakah kemudian sudah ada persiapan, terutama di rumah sakit-rumah sakit? Iya,
Ketika kita ada kasus di New York, di Washington DC kita belum ada istilahnya kasus saat itu dan kita tidak ada persiapan sama sekali. Dan kita hanya dikasih email dari manajemen bahwa kita akan mempersiapkan diri kemungkinan kita akan dapat kasus coronavirus karena sudah masuk di Amerika, dia nggak menyebutkan di New York. Dan kita kemudian cuma dikasih training bahwa karena kita tidak tahu coronavirus ini seperti apa, jadi kita dengan precaution-nya kita anggap aja semua precaution seperti TB, seperti semua berbagai penyakit yang kita harus pakai isolasi yang hazmat yang paling atas gitu. Kemudian ketika New York muncul, kita langsung dapat beberapa pasien, tapi kita tidak langsung bisa mengkonfirm bahwa itu coronavirus karena kita belum punya tes waktu itu yang bisa memastikan bahwa itu coronavirus. Karena awal-awal di sini itu tesnya harus dikirim ke CDC dan butuh waktu sekitar 4-5 hari baru hasilnya kembali. Ketika kemudian sudah ada pembatasan pergerakan orang, itu apa yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya? Nah, oke, jadi kembali di kotaku ini ketika containment zone ditetapkan dan sekolah ditutup, pada saat itu kan kita nggak ada persiapan sama sekali dan kita sama sekali tidak menyangka sebenarnya. Orang sebenarnya sejujurnya pada saat itu tanggal 2 Maret, itu kita masih berpikir, well, oke, coronavirus it's not gonna be that bad gitu loh. Mungkin ya kayak flu tapi yang lebih parah. Yang kita pikirkan adalah ketersediaan bahan pangan dan sekolah kan. Anak-anak sekolah masih di tengah-tengah semester, mereka mau bagaimana bisa belajar. Kalau kemudian pemerintah di sini memberikan drop komputer supaya mereka tetap bisa belajar di rumah dengan menggunakan Google Classroom. Lebih ke pemerintah distrik, jadi ada negara bagian, nah distrik-distrik ini, yang kecil-kecil ini, mereka memenuhi kebutuhan anak sekolah. Karena kita harus distance learning, harus belajar jarak jauh, dan kita menggunakan program Google Classroom, kayaknya di Jakarta juga udah pada pakai itu. Harus ada komputer kan? Nah, untuk yang nggak punya komputer, pemerintah meminjamkan Chromebooks. Selain itu juga mengenai pangan, Ra. Karena di sekolah itu banyak sekali anak-anak yang tergantung food dependent dengan sekolah. Untuk yang benar-benar kekurangan, kadang-kadang cuma karena sekolah lah mereka bisa makan. Nah, itu tuh gimana ketika sekolah tutup? Jadi artinya itu yang kemudian kebutuhan itu harus ditanggung oleh pemerintah ya saat itu? Harus ditanggung pemerintah. Maka kemudian ketika containment zone ditetapkan, lalu kayaknya 2 hari atau sehari kemudian datang National Guard, dari angkatan pasukan Garda Nasional. Ya, mereka ngedrop makanan di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan mereka terus melakukan drop makanan itu untuk keluarga-keluarga yang kurang beruntung selama masa containment zone ini. Sekarang selain makanan untuk anak-anak sekolah itu, apalagi yang diberikan oleh pemerintah ketika kemudian itu dilakukan pembatasan pergerakan orang? Sebenarnya yang next-nya ya ketika kemudian semua bisnis harus tutup. Itu yang paling parah kan buat masyarakat ketika mereka nggak bisa kerja, mereka nggak dapat gaji, nggak dapat uang pemasukan, itu yang mesti dipikirin oleh pemerintah. Dan untungnya sih belum lama ini, baru beberapa hari yang lalu Presiden dan DPR menetapkan yang namanya stimulus. Stimulus itu stimulusnya jumbo ya. Jumbo. Ya. Kemarin aku baru ngecek US dollar. 2 triliun US dollar itu adalah 3 quadrillion. Quadrillion tuh 0,15. Iya. Aku termasuk yang dapat karena pada saat perusahaan nggak bisa menjalankan bisnis, mereka masih bisa bayar gaji 2 minggu, tapi kemudian setelah itu basically kayak furlough gitu loh. Kita harus mengajukan unemployment benefit ke pemerintah, ke Departemen Tenaga Kerja. Jadi untuk orang-orang yang dirumahkan, mereka harus apply ke Departemen Tenaga Kerja untuk bisa mendapatkan sekian % dari gaji mereka untuk selama masa
tidak punya pekerjaan ini selama masa furlough ini. Situasi di Washington DC sendiri gimana? Ini kan ibu kota negara ya? Ya. Jadi ya, sama seperti yang dibahas Debbie tadi, baru kemarin kalau tidak salah mayor itu wali kota DC mengeluarkan edaran bahwa semua orang warga yang tinggal di DC, kita sebutnya bukan lockdown tapi lebih ke stay at home, kecuali hal-hal khusus dalam arti kalau misalnya mau ke apotek ambil obat atau mau ke dokter yang tidak bisa pakai telemedicine, yang nggak bisa lewat Zoom atau FaceTime, yang harus physically ke dokter, atau ke kerja yang krusial kayak misalnya saya kayak yang sebagai suster atau sebagai dokter, itu diizinkan. Tapi selain itu tidak diizinkan, dan di bawahnya ada kayak denda kalau tidak salah $5.000 yang melanggar, atau penjara 3 bulan. Itu baru kemarin edarannya keluar untuk di Washington DC. Kayak saya di rumah sakit saya contohnya ada namanya traveling suster. Jadi dia tuh suster bukan karyawan, yang dia itu dari agensi dipekerjakan di rumah sakit saya sebagai staff, tapi sebagai traveler atau bukan staff lah istilahnya. Dia dibekalin surat sama agensinya. Surat itu ditulisin, oke, ini saya granted, saya izinkan dia keluar karena dia bekerja sebagai suster. Kalau ada apa-apa tolong hubungi nomor ini. Dia adalah karyawan saya. Jadi untuk orang yang bukan tinggal di DC, dia dapat surat dari perusahaannya. Seperti itu kalau seandainya diberhentikan atau ditanyain ketika ada pemeriksaan di jalan, seperti itu. Toko-toko sendiri yang masih boleh buka yang seperti apa? Kalau tadi Debbie kan sempat bilang kalau toko makanan dan sebagainya itu masih boleh delivery gitu. Di DC Ya, sendiri seperti apa? sama. Jadi untuk masalah toko malah lebih cepat. Sebelumnya kemarin sudah mulai ditutup. Kira-kira 2 minggu yang lalu restoran dan toko sudah tutup, yang non-essential business itu ada edaran harus tutup. Jadi mereka boleh berjualan tapi hanya take out. Jadi orang pesan online, kita ambil. Nggak boleh orang makan di situ, itu udah berlaku dari 2 minggu yang lalu. Supermarket bahan makanan pokok mereka masih buka. Tapi setiap supermarket berbeda policy, contohnya Whole Food, nama salah satu supermarket yang di depan rumah sakit saya, dia memberlakukan policy untuk jam 8 pagi sampai jam 9 untuk orang yang senior, dalam artian sudah umur 60 tahun, karena ketika masalah coronavirus muncul di sini, kita semua beranggapan bahwa coronavirus hanya akan menyerang orang yang sudah senior, di atas 60 tahun. Waktu awal-awal kita berpikiran seperti itu. Tapi pada kenyataannya sekarang, saya lihat itu sama sekali tidak benar.